Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu dan teman-teman. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Intan Duyanti dengan NIM 2006647 selaku moderator yang akan membimbing jalannya presentasi hari ini. Pada kesempatan hari ini, kami akan mempresentasikan mengenai tugas dan tahap-tahap perkembangan peserta didik. Adapun anggota kelompok 9, yaitu Angelina Christine Munte dengan NIM 2004507, Intan Duyanti dengan NIM 2006647, Muhammad Rosyad Ridho Wardani dengan NIM 2008966. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai sesi presentasi yang pertama. Untuk materi pertama, yaitu tahap-tahap perkembangan manusia yang akan dijelaskan oleh Saudari Angel. Kepada Saudari Angel, waktu dan media saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menyampaikan mengenai tahap perkembangan manusia. Pada tahap-tahap ini, manusia dibagi menjadi 3 golongan, antara lain yaitu yang pertama, tahap perkembangan berdasarkan biologis, dan yang kedua, ada tahap perkembangan berdasarkan didaktis atau instruksional, dan yang ketiga, ada tahap perkembangan berdasarkan psikologis. Selanjutnya, tahap perkembangan berdasarkan biologis ini beberapa para ahli menyampaikan pendapatnya. Yang pertama ada Aristoteles. Menurut pendapat Aristoteles, ya tahap perkembangan berdasarkan biologis yaitu perkembangan anak sejak lahir sampai dewasa itu dalam 3 tahap yang masing-masing lamanya 7 tahun. Dalam tahap yang pertama dari 0 sampai 7 tahun yaitu masa anak kecil atau masa bermain. Pada tahap yang kedua dari 7 sampai 14 tahun masanya anak masa belajar atau masa sekolah rendah. Pada masa yang ketiga dari 14 sampai 21 tahun masa remaja atau pubertas. Masa peralihan dari anak remaja menjadi orang dewasa. Dan menurut para ahli yang kedua, itu pendapat dari Chris Kramer mengungkapkan bahwa dari lahir sampai dewasa, setiap individu melewati 4 tahap. Yang pertama, tahap dari 0 sampai kira-kira 3 tahun, yaitu pulung periode. Pada fase ini, anak kelihatan pendek dan gemuk. Pada tahap yang kedua, kira-kira 3 sampai 7 tahun, Stephen's periode pertama ini, fase ini akan kelihatan langsing. Pada tahap yang ketiga, dari kira-kira 7 sampai 13 tahun, pulung periode 2, pada fase ini, anak kelihatan pendek dan gemuk kembali. Pada tahap yang keempat, kira-kira 13 sampai 20 tahun, Stephen's periode 2, pada fase ini, anak-anak kembali kelihatan langsing. Dan pendapat yang ketiga terdapat dari Freud. Fase-fase perkembangan menurut Freud adalah seperti disajikan ini. Yang pertama, fase oral. Dari 0 sampai 1 tahun, pada fase ini, mulut merupakan daerah pokok aktivitas dinamis. Dan yang kedua, ada fase anal. Tahap terpusat pada fungsi pembunangan kotoran. Pada yang ketiga, fase afasis. Dari kira-kira 3 sampai kira-kira 5 tahun, pada fase ini, alat-alat kelamin merupakan daerah erogen yang terpenting. Dan yang keempat ada fase laten. Dari kira-kira 5 sampai kira-kira 12 tahun atau 13 tahun, pada fase ini impuls menonjol kembali. Pada yang fase terakhir, fase genital. Individu yang telah mencapai fase ini tetap siap untuk terjun ke dalam kehidupan masyarakat orang dewasa. Selanjutnya,
Yang kedua, ada tahap perkembangan berdasarkan didaktis atau instruksional. Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya. Yang pertama, ada menurut pendapat Comenius. Menurut Comenius, ada 4 jenjang pendidikan, yaitu yang pertama, sekolah ibu untuk anak-anak umur 0 sampai 6 tahun. Dan yang kedua, ada sekolah bahasa ibu untuk anak-anak umur 6 sampai 12 tahun. Dan yang ketiga, ada sekolah hati untuk remaja umur 12 tahun sampai 18 tahun. Yang terakhir, ada akademi untuk pemuda-pemudi umur 18 sampai 24 tahun. Yang kedua, ada pendapat dari Rousseau. Rousseau mengungkapkan pendapatnya ada beberapa tahap. Yang pertama ada tahap umur sampai 0 sampai 2 tahun pada masa asuhan. Yang ketiga ada tahap 2 umur 2 sampai 12 tahun masa pendidikan jasmani dan latihan panca indera. Yang ketiga ada umur 12 sampai 15 tahun periode pendidikan akal. Pada tahap yang terakhir, tahap 4 umur 15 tahun sampai 20 tahun periode ini memiliki pendidikan watak dan pendidikan agama. Sekian yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Angel atas pemaparan materinya. Selanjutnya, materi yang kedua akan dijelaskan oleh saya. Tahap perkembangan berdasarkan psikologis. Perkembangan individu dapat digambarkan melewati 3 periode atau masa, yaitu yang pertama, dari lahir sampai masa kegoncangan pertama, yaitu biasanya disebut masa kanak-kanak. Yang kedua, dari masa kegoncangan pertama sampai masa kegoncangan kedua, yang biasanya disebut masa keserasian bersekolah. Yang ketiga, dari masa kegoncangan kedua sampai akhir masa remaja, yang biasanya disebut masa kematangan. Umur berapa tepatnya masa remaja tidak dapat dikatakan dengan pasti, tetapi umurnya dapat diterima sebagai ancar-ancar pada umur 2 tahun. Tahapan perkembangan menurut pendapat Piaget. Berdasarkan perkembangan intelektual, individu perkembangan dapat digambarkan dengan melewati 4 fase, yaitu yang pertama, fase sensomotorik yang berlangsung dari umur 0 sampai umur 2 tahun. Kegiatan intelektual pada tahap ini hampir seluruh mencakupi gejala yang diterima secara langsung melalui indera. Fase yang kedua yaitu fase praoperasional dari umur 2 tahun sampai 7 tahun. Pada tahap ini perkembangan sangat pesat. Lambang-lambang bahasa yang dipergunakan untuk menunjukkan benda-benda nyata bertambah dengan pesatnya. Keputusan yang diambil hanya berdasarkan intuisi, bukanlah berdasarkan analisis rasional. Fase yang ketiga yaitu fase operasional konkret yang berlangsung dari umur 7 sampai umur 12 tahun. Kemampuan berpikir logis muncul pada tahap ini. Mereka dapat berpikir secara sistematis untuk mencapai pemecahan masalah. Pada tahap ini, permasalahan yang dihadapinya adalah permasalahan yang konkret. Selanjutnya, fase yang keempat yaitu fase operasional formal yang berlangsung dari umur 7 sampai umur 12 tahun. Tahap ini ditandai dengan pola berpikir orang dewasa. Mereka dapat mengaplikasikan cara berpikir terhadap permasalahan dari semua kategori, baik yang abstrak maupun yang konkret. Pada tahap ini, anak sudah dapat memikirkan buah pikirannya, dapat membentuk ide-ide, berpikir tentang masa depan secara realistis. Fase perkembangan menurut Santrok dan Yusen. Yang pertama, ada fase pranatal atau saat dalam kandungan, yaitu waktu yang terletak antara masa pembuahan dan masa kelahiran.
Pada saat ini terjadi pertumbuhan yang luar biasa dari satu sel menjadi satu organisme yang lengkap dengan otak dan kemampuan berperilaku, dihasilkan dalam waktu lebih kurang 9 bulan. Fase yang kedua yaitu fase bayi. Fase bayi adalah saat perkembangan yang berlangsung sejak lahir sampai 8 atau 24 bulan. Masa ini adalah masa yang sangat bergantung kepada orang tua. Banyak kegiatan-kegiatan psikologis yang baru dimulai, misalnya bahasa koordinasi sensori, motorik, dan sosialisasi. Fase yang ketiga yaitu fase kanak-kanak awal. Fase kanak-kanak awal adalah fase perkembangan yang berlangsung sejak akhir masa bayi sampai 5 atau 6 tahun. Kadang-kadang disebut proses kognitif, proses biologi, proses sosial, masa prasekolah. Selama fase ini mereka belajar melakukan kegiatan sendiri dan berkembang keterampilan-keterampilan yang berkaitan dengan kesiapan untuk bersekolah, manfaatkan waktu selama berapa jam untuk bermain sendiri ataupun dengan temannya. Yang keempat yaitu fase kanak-kanak tengah dan akhir. Fase kanak-kanak tengah dan akhir adalah fase perkembangan yang berlangsung sejak kira-kira umur 6 tahun sampai 11 tahun, sama dengan masa usia sekolah dasar. Anak-anak menguasai keterampilan-keterampilan dasar membaca, menulis, dan berhitung. Secara formal, mereka mulai memasuki dunia yang lebih luas dengan budayanya. Fase yang kelima yaitu fase remaja. Fase remaja adalah masa perkembangan yang merupakan transisi dan masa kanak-kanak ke masa dewasa awal, yang dimulai kira-kira umur 10 sampai 12 tahun dan berakhir kira-kira umur 18 tahun sampai 22 tahun. Remaja mengalami perubahan-perubahan fisik yang sangat cepat, perubahan perbandingan ukuran bagian-bagian badan, perubahan suara. Tugas perkembangan. Tugas perkembangan menurut Robert J. Harpigus adalah sebagai tugas yang muncul pada suatu periode tertentu dalam kehidupan individu yang merupakan keberhasilan yang dapat memberikan kebahagiaan serta memberikan jalan bagi tugas-tugas berikutnya. Kegagalan akan menimbulkan kekecewaan bagi individu, penolakan oleh masyarakat, dan kesulitan untuk tugas perkembangan berikutnya. Baik, penyampaian materi selanjutnya yaitu tugas perkembangan yang akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Rosyad. Kepada Saudara Muhammad Rosyad, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas perkembangan pada masa kanak-kanak. Nah, di sini ada yang pertama, ada 8 masa kanak-kanak ya, ada tugas perkembangannya. Yang pertama, belajar berjalan. Nah, jadi pada anak-anak itu kita akan belajar berjalan itu seperti apa. Kemudian yang kedua, belajar makan makanan padat. Karena makan makanan padat untuk anak-anak itu sangat sulit ya, kita berkembang gitu di sini. Kemudian yang ketiga, belajar mengendalikan gerakan badan. Bagaimana kita dapat berdiri dengan baik dan tegak. Kemudian yang keempat, mempelajari peran yang sesuai dengan jenis kelaminnya, bagaimana kelamin laki-laki mempelajari peran sebagai laki-laki, kemudian kelamin perempuan mempelajari peran sebagai perempuan. Kemudian memperoleh stabilitas fisiologisnya. Yang keenam, membentuk konsep-konsep sederhana tentang kenyataan sosial dan fisiknya. Yang ketujuh, belajar menghubungkan diri secara emosional dengan orang tua, kakak, adik, dan juga orang lain. Kemudian belajar membedakan yang benar dan yang salah. Yang kedua, ada tugas perkembangan masa anak. Nah, di sini ada 9. Yang pertama, mempelajari keterampilan fisik yang diperlukan untuk permainan tertentu. Kemudian yang kedua, membentuk sikap tertentu terhadap diri sendiri dengan organisme yang sedang tumbuh. Yang ketiga, belajar bergaul secara rukun dengan teman sebaya, bagaimana kita dapat berkomunikasi dengan baik dengan antar orang lain. Kemudian
Yang keempat, mempelajari peranan yang sesuai dengan jenis kelamin. Yang kelima, membina keterampilan dasar dalam membaca, menulis, dan berhitung. Kemudian yang keenam, mengembangkan konsep-konsep yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh, membentuk kata hati, moralitas, dan nilai-nilai. Yang kedelapan, memperoleh kebebasan diri. Dan yang terakhir, mengembangkan sikap-sikap terhadap kelompok-kelompok dan lembaga sosial. Baik, selanjutnya. Tugas perkembangan masa remaja. Nah, di sini ada 10 tugas perkembangan pada masa remaja. Yang pertama, memperoleh hubungan-hubungan baru dan lebih matang dengan yang sebaya dari kedua jenis kelamin yang berbeda, baik perempuan maupun laki-laki. Kemudian yang kedua, memperoleh peranan sosial dengan jenis kelamin individu. Yang ketiga, menerima fisik diri dan menggunakan badan secara efektif. Yang keempat, memperoleh kebebasan diri, melepaskan ketergantungan diri dari orang tua dan orang dewasa lainnya. Kemudian yang kelima, melakukan pemilihan dan persiapan untuk jabatan. Yang keenam, memperoleh kebebasan ekonomi. Yang ketujuh, persiapan perkawinan dan kehidupan berkeluarga. Yang kedelapan, mengembangkan keterampilan intelektual dan konsep-konsep yang diperlukan sebagai warga negara yang baik. Kemudian yang sembilan, memupuk dan memperoleh perilaku yang dapat dipertanggungjawabkan secara sosial. Dan yang terakhir, memperoleh seperangkat nilai dan sistem etika sebagai pedoman berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Di sini yang poin D, tugas perkembangan masa dewasa awal. Yaitu di sini ada 8 tugas dari perkembangan masa dewasa awal. Yang pertama, memilih pasangan hidup. Yang kedua, belajar hidup dengan suami atau istri. Yang ketiga, memulai kehidupan berkeluarga dengan baik. Yang keempat, membimbing dan merawat anak-anaknya. Yang kelima, mengolah rumah tangga menjadi lebih baik. Kemudian yang keenam, memulai suatu jabatan. Yang ketujuh, menerima tanggung jawab sebagai warga negara. Dan yang terakhir, menemukan kelompok sosial yang cocok dan menarik. Baik, yang poin E, tugas-tugas perkembangan masa setengah baya. Di sini ada 7. Yang pertama, memperoleh tanggung jawab sosial dan warga negara. Yang kedua, membangun dan mempertahankan standar ekonomi. Yang ketiga, membantu anak remaja untuk menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab dan bahagia. Kemudian yang keempat, membina kegiatan pengisi waktu senggang orang dewasa, baik itu kita dapat mengikuti organisasi. Kemudian yang kelima, membina hubungan dengan pasangan hidup sebagai pribadi. Yang keenam, menerima dan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan fisik sendiri yang ada. Yang ketujuh, yang terakhir, menyesuaikan diri dengan pertambahan umur. Kemudian yang poin F, tugas-tugas perkembangan orang tua. Di sini ada 6. Yang pertama, menyesuaikan diri dengan menurunnya kesehatan dan kekuatan fisik. Karena semakin tua, pasti fisik juga kita akan menurun. Kemudian yang kedua, menyesuaikan diri terhadap masa pensiun dan menurunnya pendapatan. Jadi kita harus menyesuaikan diri dengan gaji atau pendapatan kita yang ada ketika kita sudah menjadi orang tua. Kemudian menyesuaikan diri terhadap meninggalnya suami atau istri sebagai pasangan kita di waktunya nanti. Kemudian yang keempat, menjalin hubungan dengan perkumpulan manusia usia lanjut dengan teman sebaya kita, reuni maupun sebagainya. Kemudian yang kelima, memenuhi kewajiban sosial sebagai warga negara. Yang terakhir, membangun kehidupan fisik yang memuaskan dengan berolahraga. Baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Rosyad atas penyampaian materinya. Alhamdulillahirabbil alamin, sesi presentasi dari kelompok 9 telah selesai. Sekian presentasi dari kelompok 9, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.